Bapa di surga, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, nyatakan kehendak-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku rindu diam di dekat-Mu, di tempat kemuliaan-Mu. Kau bertahta, Bapa, ku rindu terus mengalami kemuliaan-Mu di hidupku. Kau yang angkatku jadi putra, sebagai pewaris kerajaan-Mu, dan memerintah bersama Yesus untuk menggenapi semua rencana-Mu, hingga kerajaan-Mu ditegakkan di muka bumi. Bapa di surga, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, nyatakan kehendak-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku rindu diam di dekat-Mu, di tempat kemuliaan-Mu. Kau bertahta,
Ya, Shalom jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa kembali pada acara mimbar pada saat ini. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir dan mengikuti ya, rekam atau khotbah-khotbah setiap minggu jam 5 sore. Saya ucapkan shalom bagi jemaat GBI Maker, ya shalom bagi Louis Brother, ya, shalom bagi grup-grup doa, grup-grup Holy Land, grup-grup jogging, dan semua grup-grup atau teman-teman siapa saja yang bisa mendengar atau mengikuti acara ini. Saya ucapkan shalom, biarlah damai sejahtera turun memenuhi atas kita semuanya. Bapak Ibu, kita baru mendengarkan sebuah pujian tadi yang saya beri judul Putra Raja. Ini adalah sebuah pujian profetik, Bapak Ibu, bahwa kita ketika menyanyikan lagu ini kita harus menyadari bahwa kita adalah putra-putra raja. Putra raja artinya ahli waris, orang-orang yang akan meneruskan segala apa yang menjadi kepemilikan daripada Bapa. Dan ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan satu warisan bagi kita, yaitu amanat agung. Bagi seorang putra raja pasti dia akan melaksanakan perintah itu. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan juga, kamu ini putra-putra raja. Ya, dan kasih tahu lagi sebelah, kamu ini adalah ahli waris. Kamu adalah yang akan memerintah bersama dengan Yesus di muka bumi ini. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kalau kami berjumpa kembali dengan jemaat GBI Maker, dengan Louis Brother, dengan grup-grup doa Tuhan, dan dengan siapa saja. Dan dengan senang hati kami bisa berjumpa kembali pada acara mimbar ini. Dan terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah kumpulkan kepada kami, boleh berjumpa bersama-sama, terutama untuk menikmati firman-Mu. Karena kita tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang akan meluruskan jalan-jalan yang bengkok, firman-Mu yang akan membukakan jalan-jalan yang buntu, firman-Mu yang menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terbelenggu. Oleh sebab itu biarlah firman yang punya kuasa ini Tuhan turun atas kami sekalian pada saat ini, baik yang menyampaikan firman-Mu maupun yang mendengar, kami semua diberkati oleh firman yang berkuasa itu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus yang siap menikmati firman, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, tanggal 18 September kemarin, ya tahun 2020, bagi kita 2020 bahkan 2021 disebut adalah tahun kemerdekaan yang mereka itu jatuh pada tanggal 18 September itu tahun 5781 tahun. Wah, kita baru 20.000, tapi mereka baru 20.000, mereka 5.781 tahun merdeka. Mari Bapak Ibu, setiap kali mereka merayakan kemerdekaan, yaitu setiap 18 September sampai 18 September tahun ini, 18 September 2020 sampai 18 September 2021, mereka sebut itu tahun Pei Aleph. Tahun Pei Aleph, tahun Pei Aleph itu Bapak Ibu diambil dari dua huruf di belakang itu 81, 80 itu di Ibraninya itu Pei, Pei, dan satu itu Ibrani itu Aleph, berarti 81 adalah Pei Aleph. Pei Aleph itu adalah tahun mulut atau ucapan Elohim, mulut ucapan, Dan mari kita atau sebelum saya cerita dulu Bapak Ibu, pertama kali waktu saya pergi ke Israel itu tahun berapa ya? Tahun 95 mungkin Bapak Ibu. Di situ pertama kali para pendoa atau orang Yahudi yang karismatik Bapak Ibu, Yahudi biasa, mereka tidak percaya Yesus, mereka cuma percaya Yesus sebagai nabi. Tapi orang Yahudi yang karismatik yang sudah percaya Yesus, mereka berdoa
Dan situlah Tuhan memberitahukan rahasia-rahasia bagi mereka, khususnya tentang tahun ini. Ya, arti-arti daripada tahun ini dari tahun 95 sampai sekarang. Setiap tahun, saudara Bapak Ibu sekalian, ya kita juga ya bisa mengikuti ya arti-arti daripada tahun, arti-arti daripada tanggal-tanggalnya, huruf-hurufnya, dan saya percaya ini pasti pesan Tuhan yang bagi kita. Oleh sebab itu kita akan menikmati ya firman Tuhan pada pagi hari ini atau saat ini. Tapi sebelumnya mari kita akan nyanyikan dulu sebuah pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari kebiri penghormatan kepadamu ya bagus. Sekali lagi mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari kebiri penghormatan kepadamu ya bagus. Panjang hari kebiri penghormatan kepadamu ya Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saat sore hari ini atau saat ini kita akan belajar tentang mulut. Ya, bagaimana mulut itu bisa menghancurkan kita, mulut itu bisa membawa berkat bagi kita. Langsung aja kita baca satu ayat, Matius 12 ayat 37. Matius 12 ayat 37 berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Nah, ini tadi saya katakan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi hidup kita ini tergantung dari mulut kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau diberkati, ya berkata-kata dengan benar, berkata-katalah dengan positif, ya ucapkan yang kata-kata yang menjanjikan bagi kita. Jadi kalau sakit bilang aduh aku sakit, jangan. Kalau sakit bilang aku sembuh. Kalau sakit bilang dalam nama Yesus aku sembuh. Kalau aku susah dalam nama Yesus aku dihibur oleh Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu sedang mengalami hal yang buruk, katakan ucapan yang positif. Karena dari ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan dari ucapanmu juga engkau akan dihukum. Kalau engkau merasa sakit dan engkau sakit, maka engkau akan sakit sungguhan. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, dari bulan Maret sampai dengan bulan ini, Bapak Ibu terus kita lihat di Facebook atau di grup-grup chatting-chattingan, selalu yang menjadi headline news adalah COVID-19, yang isinya adalah berita-berita yang menakutkan bagi kita, berita-berita yang tidak menyenangkan bagi kita. Makanya saya selalu membalas kalau ada yang mengirim-kirim, saya bilang sudah stop, waktunya untuk kita beralih kepada hal yang positif, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang membangun, hal-hal yang membangkitkan, hal-hal yang mendatangkan damai, sejahtera, sukacita. Karena ini protokol surga, Bapak Ibu. Protokol surga perlu kita harus mengikuti. Apalagi saat ini protokol yang ada di Surabaya, atau di Indonesia, siapa yang tidak pakai masker langsung didenda 250.000. Di bumi aja ada hukumnya, dendanya, saudaraku. Sebab itu mari kita mengikuti protokol daripada kerajaan surga, yaitu dengan mulut engkau mengucapkan yang sesuatu yang benar, dan dengan mulut juga engkau akan dihukum oleh karena ucapan pula. Amin. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita mendeklarasikan atas diri kita sendiri, katakan bahwa aku ini diberkati, aku ini sehat, aku akan dilindungi dari COVID-19. Ucapkan, deklarasikan saudara atas keluarga kita, katakan keluargaku bahagia, keluargaku dengan damai,
keluargaku walaupun ada masalah, tetapi keluargaku dipulihkan, keluargaku tidak akan bercerai. Ya, hanya maut yang bisa memisahkan kita. Itu deklarasikan Bapak Ibu. Dan deklarasikan buat apa? Gereja kita, katakan gereja kita menjadi mercusuar, gereja kita akan diberkati, gereja kita akan dipercayakan Tuhan dengan jiwa-jiwa yang berantri-antri datang beribadah. Gereja kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Perkatakan, deklarasikan ya kepada sesama kita, engkau pun juga akan diselamatkan, engkau juga akan mendapat bahagia, engkau akan diberkati Tuhan. Ucapkan yang positif. Amin. Ya, karena apa yang kita deklarasikan dengan mulut kita, apa yang kita bicarakan atau kita ucapkan dengan mulut kita, ya itu adalah kunci kemenangan. Ya, ada kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, kunci di mana Tuhan akan menyatakan kuasanya. Amin. Yang setuju kan amin? Mengerti? Haleluya. Oke, oleh sebab itu ya itu tadi sedikit pendahuluan. Oleh sebab itu saya mulai masuk dengan sebuah pertanyaan yang menjadi sentral atau pusat daripada seluruh kehidupan manusia itu ada di mana? Iya. Jawab, ada di mana? Ada di hati. Ya, coba kita lihat ayatnya, Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Nah, ini bendaharanya, pusatnya, yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan dengan mulut meluap dari hati. Wow, ini sudah jelas sekali. Jadi hati ini adalah sentral, pusat daripada segala yang kita ucapkan. Hati adalah sentral daripada segala kegerakan tangan kita. Hati adalah sentral dari segala kegerakan kaki kita, kemana kita pergi. Hati menjadi sentral dari seluruh pikiran kita. Ya, satu ayat lagi, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Wow. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, jagalah hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Ya, hati dalam Alkitab adalah seluruh intelek kita. Hati adalah emosi kita. Ya, hati dalam Alkitab menunjukkan itu emosi kita. Hati menyatakan keinginan kita. Hati juga menyatakan kemauan, dan ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Jadi kita melihat bahwa perkata yang keluar dari mulut kita itu bersumber dari hati. Ya, apa yang tangan kita perbuat semuanya dari hati. Kemana kaki kita melangkah dari hati. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kehidupan hari-hari, saudaraku, saya juga sering dengar, bahkan dulu juga saya mengucapkan, mengiyakan Bapak Ibu. Ya, kita selalu mendengar orang selalu berkata, orang itu mulutnya kok bicaranya kasar sekali ya seperti pisau menyayat hati, dikatakan menyakitkan, bahasa surganya itu nyelekik gitu. Tetapi hatinya baik kok. Pernah dengar nggak? Orang itu murah hati, suka kasih, suka memberi, suka nolong orang, suka memberikan sampai walaupun dia kasar ngomongnya mulu gitu, tapi hatinya baik kok. Benar apa salah? Salah apa benar? Kan kita kalau lihat tadi dua ayat yang mendukung tadi menjadi awal, saya percaya kita semua katakan, wow, ternyata itu salah. Karena dari hati, saudaraku, keluar perkataan kita yang baik dan buruk. Dari hati kita dibenarkan, dari hati pun kita dihukum, dikatakan. Pada orang juga ada yang lain berkata bahwa orang pada umumnya berkata otaklah yang menjadi pusat pengaturan bahwa segala kegiatan kita. No. Keberadaan hati kita lah Bapak Ibu yang menyebabkan timbul segala ucapan. Keberadaan hati kita yang membuat pikiran kita ikut berpikir Bapak Ibu.
Jadi orang yang hatinya pahit, kata-katanya pasti juga pahit. Orang yang hatinya penuh dengan damai, kata-katanya penuh dengan damai. Orang yang hatinya penuh dengan kasih, kata-kata yang keluar juga penuh dengan kasih. Yang setuju katakan amin. Jadi hati-hati dengan apa? Hati. Nah, ini ya, hati-hati dengan hati. Karena apa? Karena ada kuasa ya di dalam hati yang diucapkan, yang dikeluarkan melalui mulut kita. Ya, oke, sekarang kita sudah mengerti. Nah, bagaimana sekarang kita menjaga mulut ini? Nah, ini menjaganya supaya ya ucapan-ucapan kita benar dan baik, supaya mendatangkan kebaikan bagi kita dan juga bagi orang lain. Yang pertama, bagaimana menjaga mulut kita? Yang pertama, hati yang mau diperbarui, atau hati kita harus diperbarui. Ya, kalau saudara mau catat silakan. Yesaya 36 ayat 25 berkata, Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih dan akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhalamu. Dikatakan aku akan mentahirkan, menyucikan ya kamu 26, dan kamu akan kuberikan hati yang baru. Nah, ini Tuhan menjanjikan memberikan hati yang baru. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau hati kita penuh dengan hati yang lama, hati yang kotor, hati yang busuk dan yang gak baik, ya bersiap-siaplah untuk menerima hati yang baru. Karena Tuhan berjanji akan memberikan hati yang baru bagi kita dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, jadi hati kita harus diperbarui senantiasa. Hati kita harus di-upgrade senantiasa. Ya, sebagaimana handphone kita atau iPad yang saya pakai ini, ya setiap beberapa saat selalu di-upgrade. Ya, ternyata setelah di-upgrade, wow, ada berita-berita yang baru, ada masukan-masukan yang baru yang kita dapatkan. Jadi ya begitu juga hati kita harus di-upgrade supaya yang lama-lama, kehidupan lama kita dibuang Bapak Ibu, digantikan dengan kehidupan-kehidupan yang baru, yang sedap, yang menyegarkan kita. Ya, artinya kalau di-upgrade itu artinya pastikan bahwa di dalam hati kita nggak ada luka. Nah, ini harus di-upgrade. Pastikan bahwa dalam hati kita nggak ada kekecewaan, nggak ada tawar hati, nggak ada putus asa. Yang dalam hati kita tidak ada kekhawatiran, tidak ada iri hati, tidak ada kesombongan, kecongkakan, kemarahan, kedengkian, kekesalan, penyesalan, menyimpan dendam. Ya Bapak Ibu, ini harus di-upgrade. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau kita mau di-upgrade Bapak Ibu, malam mulut kita akan dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Ya, mulut kita akan jadi perkataan-perkataan kita menjadi perkataan-perkataan yang benar, yang baik dan sedap untuk didengar. Nah, orang yang hatinya penuh dengan firman Tuhan, pasti otomatis yang keluar juga firman Tuhan. Ya, selain salah contoh yang gampang, gelas diisi air putih, dituangkan keluar air putih. Gelas diisi kopi, yang dikeluarkan kopi. Demikian juga hati kita diisi dengan firman Tuhan, maka yang keluar firman Tuhan. Tapi hati kita diisi dengan lumpur lapindo, orang penuh dengan kekotoran, yang keluar juga pasti ya lumpur lapindo, penuh dengan kekotoran Bapak Ibu sekalian. Ya, sebagai gembala saya menasihati pada admin daripada gemar ya kita harus memperhatikan, kita harus mengingatkan jemaat supaya ada kegerakan untuk membaca Alkitab, jangan sampai pernah berhenti atau putus ya, karena ya kalau dengan ya mereka mengisi firman Tuhan setiap hari, saya percaya maka kehidupan mereka akan menjadi kehidupan yang benar. Dan kalau kehidupan mereka benar, janji Allah pasti tergenapi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, ingatkan Bapak Ibu kepada domba-dombamu, ya kalau isi firman Tuhan, yang keluar adalah firman Tuhan. Kalau domba yang lahir, begitu dia lahir, dia berteriak, itu pasti suaranya domba, bukan suara kambing atau binatang lain Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai ya mulut kita ya menjadi kebun binatang Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita upgrade hati kita,
isi ya tentang firman-firman Tuhan, ya saya percaya maka ya hidup kita akan menjadi benar di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan sudah berfirman buat saudara dan saya tadi bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru. Haleluya, haleluya. Untuk apa? Supaya apa? Supaya kita memperkatakan perkataan yang positif. Tuhan memberikan hati yang baru supaya kita mengucapkan ucapan yang sedap dan yang enak didengar. Ya Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan. Tujuannya apa? Ya supaya janji Tuhan yang berjanji itu tidak tinggal janji, tapi Tuhan yang berjanji itu pasti terrealisir, pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi sekali lagi ya jangan ya kita harus mengupgrade hati kita supaya yang keluar bukan perkataan kotor yang negatif, tapi perkataan yang positif. Yang setuju katakan amin. Iya Bapak Ibu sekalian, ya ada jemaat Bapak Ibu, ya ketika mulai mengikuti ya bergereja bersama dengan kami, ya kalau dulu yang saudara ucapkan dia orang bisnis, ucapan selalu mengeluh, sedih, susah, ganti kerjaan, gak selesai, gak tahu mana yang cocok, ya rugi, ya buntung terus Bapak Ibu sekalian. Tetapi setelah mulai mengikuti kami, mengikuti ya firman-firman yang diberitakan, akhirnya dia mulai mengupgrade hatinya, saudara. Ya tidaklah mengatakan yang negatif tentang bisnisnya, selalu mengatakan hal yang positif. Benar Bapak Ibu, dalam beberapa tahun dia mendapat 2 penghargaan dari perusahaan Bapak Ibu. Wow, sampai ya toko-toko yang lain jadi kaget iri, saudaraku. Ya kok bisa perusahaan ini baru mulai kok bisa ya grafiknya naik begitu cepat, bahkan bisa melewati omset daripada toko-toko yang lain. Dan sampai akhirnya dia juga diberi kesempatan untuk beri kesaksian bagaimana kiat-kiat suksesnya. Ya, ada dia berkatakan kiat sukses yang pertama dia bilang berdoa. Ini hal yang terutama Bapak Ibu. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu jangan andalkan kekuatan, kemampuan, pengalaman, uang saudaraku, nggak ada artinya. Tidak ada seorang negara pun juga banyak yang bangkrut, bukan lagi perusahaan negara. Ya Singapura yang tidak pernah kebayangkan Bapak Ibu hari-hari ini juga sedang kolab Bapak Ibu. Malaysia, wow Bapak Ibu. Ya oleh sebab itu ya mari kita pakai ya kiat sukses yang diajarkan itu berdoa, ya berkomunikasi, ya pakai mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang positif, mengucapkan janji-janji Tuhan. Sebab itu yang kedua dikatakan ya memperkatakan perkataan yang positif tadi. Jangan lagi mengeluh, jangan lagi bilang aku susah, bisnisku gagal, bisnisku kolaps, ya gara-gara COVID-19 ini aku susah. Berhenti mengucapkan hal-hal yang negatif, tapi ucapkan positif. Ya walaupun di tengah COVID-19 yang tidak menentu, tetapi aku pasti diberkati, usahaku sukses berhasil karena Tuhan yang berjanji adalah setia. Dan yang ketiga dikatakan jangan malas. Ya orang malas belajarlah dari semut. Kita harus giat bekerja. Ya istilahnya Bapak Presiden kita kerja. Nah itu Bapak Ibu. Ya oke. Kita melihat bahwa ya perbarui hatilah kita dengan mulut. Ya perboleh hati kita, maka mulut kita pasti akan mengeluarkan hal-hal yang positif pula. Ya seperti dalam pujian ini, mari kita sama-sama katakan. Ubah hati, ubah hati, menjadi baru. Katakan ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti dirimu.
mulut kita. Kita harus memperbarui, harus upgrade hati kita ya dengan mengisi firman-firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga mulut kita? Yang kedua, kuduskanlah hati. Tetap hati. Ya, sama-sama katakan kuduskanlah hati. 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ya, jika siapa yang orang tidak berdosa, Roma 3:23 dia katakan semua manusia sudah berdosa dan akan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada orang suci di sini. Ya, Paulus saja yang sudah menulis 60% dari perjanjian baru, tetapi dia berkata setiap kali aku menutup mata mikir yang baik, yang jahat sudah depan mata saya. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya biarlah kita sebagai jemaat, saudara dan saya, mari kita mau menguduskan hati kita supaya mulut kita juga bisa ya mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, saudaraku. Ya, menguduskan hati kita, menyucikan dosa supaya kejahatan kita akan digantikan dengan kebaikan. Ya, kejahatan katanya yang diperbuat manusia itu sumbernya itu dari dosa. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kejahatan yang dibuat oleh manusia, ya itu sumbernya dari dosa. Jadi kita bisa melihat bahwa kita sering dengar orang berkata orang itu kok jahat sekali ya. Ya, benar apa salah? Salah apa benar? Kita sedang, oh iya orang itu memang jahat kok, ya suka suaminya misalnya, suaminya itu jahat ya, suka istrinya dipukulin ya, atau istrinya itu jahat ya, suaminya sering dikerawuk. Ya, yang jahat itu bukan suami atau istri, yang jahat itu bukan manusia, yang jahat itu adalah dosa. Nah, dengan Bapak Ibu, ya, selama ini kita telah dipermainkan oleh dosa, kita telah ditipu, dipermainkan oleh iblis ya, dari bapak daripada dosa, Bapak Ibu, ya, sehingga kita tidak terfokus kepada dosa, tapi kita fokus kepada orang itu. Padahal orang itu, saudaraku, bukan sumber dosa. Orang itu dipermainkan oleh dosa karena dia, saudaraku, ya mau dipakai oleh ya iblis, sehingga apa yang diperbuat adalah sesuatu yang dosa, Bapak Ibu. Ya, nah, oleh sebab itu mari kita melihat kalau contohnya biasa yang sering umum kita dengar, kalau ada seorang bayi, Bapak Ibu, lagi ngompol, lagi BO, Bapak, kira-kira yang dibuang apa? Ya, bayinya atau popoknya, Bapak Ibu. Saya percaya pasti popok yang dibuang, betul nggak? Bukan bayinya, amin. Iya, jadi yang jahat, yang dosa itu yang harus dibuang, bukan orangnya. Ya, saya harap Bapak Ibu mengerti hal demikian. Nah, kalau kita bisa mengerti bahwa yang dosa itu yang harus kita buang, maka kita harus menyerahkan hati kita disucikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya, kita harus mengizinkan, ya, mengaku dosa bukanlah menyebutkan daftar-daftar dosa, ya, melainkan menyepakati, menyadari Bapak Ibu bahwa hati kita telah dipenuhi oleh dosa, dan oleh sebab itu kita harus bersihkan dengan cara apa? Ya, tidak ada cara lain, ya, oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara yang mengizinkan Roh Kudus memperbarui hati kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya, perbaruilah hati kita. Roh Kudus, rindu padamu. Roh Kudus, rindu selalu berada dekatku dalam hadiratmu. Roh Kudus, rindu padamu, berada
Ya, dialah sahabat kita, dia penolong kita. Dia sanggup memperbarui hati kita sehingga hati kita tidak dipenuhi oleh dosa, tetapi hati kita diperbarui. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya kalau ada suami atau istri yang berkelihatannya jahat, jangan salahkan suami atau jangan salahkan istrimu, tetapi salahkan di balik itu adalah dosa. Ya, oleh sebab itu ambil kesempatan berdoa bersama-sama, minta Roh Kudus untuk membersihkan hati kita. Dan saya percaya kalau hati kita dibersihkan dari dosa, maka saya percaya perbuatan kita, ya keluargamu pasti akan dipulihkan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjaga mulut kita? Yang ketiga, menjaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, karena firman Tuhan ini adalah dasar atau patokan atau patron dari hidup kita. Oleh sebab itu kita harus menyelaraskan dengan firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 13 berkata, jagalah lidahmu terhadap hal yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jika mata kita tertuju kepada Tuhan, Bapak Ibu, dan memperhatikan firman Tuhan yang yang kita dengar, yang kita terima, dan kita mau dituntut, maka apalagi kita mau dinasihati, maka kita pasti akan terlatih, akan bisa memandang Tuhan, dan sehingga kita bisa berhati-hati dengan hidup ini. Kita bisa menjaga mulut kita, dan kita bisa dibenarkan, diperbaharui oleh firman Tuhan yang adalah kebenaran yang menjadi dasar atau patokan kehidupan kita. 1 Petrus 3 ayat ke-10, 1 Petrus 3 ayat ke-10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Nah ini firman Tuhan berkata, atau pada sore saat ini, siapakah daripada saudaraku yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Wah, saya percaya kita mau semua, saya pun juga mau. Tapi syaratnya dikatakan yang pertama, ia harus menjaga apa? Lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah ini, kalau kita mau melihat hari-hari kita baik, kita harus menjaga, mengendalikan, mengekang lidah kita terhadap atau bibir kita dari ucapan-ucapan yang menipu, Bapak Ibu. Ucapan-ucapan yang berbohong, ucapan-ucapan yang tidak benar. Yang kedua, ayat yang ke-11 dikatakan, yang kedua, ia harus menjauhi apa? Yang jahat dan melakukan atau berusaha mendapatkannya. Yang kedua dikatakan dia harus menjauhi yang jahat, dan berusaha melakukannya. Dan yang ketiga dikatakan ia harus mencari apa? Mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi kalau ada orang yang bertengkar, kita harus berusaha berdamai, dengan berusaha mendapatkan apa? Perdamaian itu. Jangan aja kita tahu berdamai, tapi kalau kita tidak berusaha untuk berdamai, untuk mendapatkan perdamaian, kita tidak akan bisa mendapatkannya itu. Jadi ketiga hal, Bapak Ibu, kalau kita mau ingin melihat hari-hari yang baik, dikatakan kita harus menjaga lidah kita harus menjauhkan dari yang jahat, dan yang ketiga kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Akibatnya ayat 12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Dengar. Setelah kita melakukan tiga hal, dikatakan baru Tuhan, mata Tuhan tertuju pada orang dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang yang berbuat jahat adalah orang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya, mulutnya. Orang-orang jahat adalah orang-orang yang selalu berbuat jahat, tidak ingin berbuat baik. Orang-orang jahat adalah orang yang tidak mau berdamai, yang sukanya bertengkar, mencari masalah, dan kalau sudah bertengkar tidak mau berdamai, bahkan sampai 7 turunan tidak mau maafkan. Wow, ini disebut orang jahat. Kalau saudara tidak mau menjadi orang jahat, mari Bapak Ibu, tidak ada cara lain. Kalau kita ingin melihat hari-hari baik kita, keluarga baik kita, suami, istri, anak-anak kita baik, kita harus berusaha mendapatkan perdamaian itu.
Yang setuju katakan amin. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu, hati-hati juga dengan hati, ya. Atau hati-hati dengan mulut kita. Artinya jangan sembarangan kita berbicara, ya, atau alias gosip, ya, karena semakin gosok semakin asik, Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi kalau yang kita gosip itu nggak dengar, nggak tahu apa yang kita gosip, wah tambah asik, Bapak Ibu. Tetapi saya memberitahukan, ya, kalau orang yang kita gosip itu bicarakan namanya, kalau kehidupannya tidak seperti yang saudara gosip, maka gosip itu akan balik kepada saudara. Perhatikan jari ini, satu ditunjuk ke sana, tiga ya menuju ke kita diri sendiri. Ya, makanya firman Bapak Ibu paham dengar nggak? Makanya firman Tuhan berkata, jangan mengusik hamba yang diurapi. Apa ngerti sama apa maksudnya? Ya, ada orang berkata, oh jadi kalau begitu pendeta nggak boleh dibilangin, nggak boleh diusik, nggak boleh dicintai. Ya, bukan. Ya, maksudnya Alkitab berkata, jangan mengusik hamba diurapi dalam arti apa? Kalau hidupnya itu lebih baik daripada saudara, ya, Tuhan bilang jangan kau mengusik dia, jangan kau ngatur, jangan engkau cari masalah dengan orang itu. Ya, kecuali kalau hidupmu lebih baik daripada orang yang diurapi, ya boleh kau bisa menegur, menasihati. Tetapi kalau hidupmu lebih buruk, lebih jelek, ya lebih tidak baik daripada orang yang diurapi Tuhan, ya hati-hatilah engkau. Maka iblis akan memakai ucapan-ucapanmu untuk menghancurkan engkau. Iblis akan memakai ucapanmu untuk membalas pada engkau bahkan 3 kali lipat, Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh sebab itu sekali lagi, ya mari kita sebagai hamba Tuhan, saya menasihati kita, mari kita ya menjaga ya mulut kita, ya menjaga ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, coba lihat aja wajah kita, kenapa Tuhan kasih 2 telinga dan 1 mulut? Ya, supaya telinga ini banyak mendengar dan sedikit bicara, ya. Kalau nggak perlu bicara, nggak usah bicara, Bapak Ibu, tapi bicaralah ya, begitu bicara yang baik, yang enak dan sedap didengar. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, oke. Jadi kita melihat bagaimana kita bisa menjaga mulut kita, Bapak Ibu. Teruslah, ya membina hubungan kita dengan Tuhan, membina hubungan kita dengan Roh Kudus, membina hubungan kita dengan keintiman kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjaga mulut kita? Ya, oleh pengurapan Roh Kudus. Wow, ini penting sekali. Endingnya ditutup dengan pengurapan. Pengurapan. Yeremia 1 ayat 9 dikatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu, dan ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Mencabut. Untuk apa? Merobohkan. Untuk membinasakan, untuk meruntuhkan, dan untuk membangun dan menanam. Wow, ya. Jadi kita yang terakhir kita melihat bahwa yang bagaimana menjaga mulut kita tidak ada cara dengan memproteksi, ya dengan pengurapan atau kuasa daripada Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, di era Pentakosta yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, ya Tuhan memberikan tuntunan untuk membangkitkan generasi-generasi Yeremia di akhir zaman yang radikal untuk Tuhan, yang cinta mati-matian kepada Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya, oleh sebab itu seperti Nabi Yeremia dipakai mulutnya, saudaraku, untuk memperkataan-perkataan profetik, yaitu apa? Untuk mencabut, merobohkan, meruntuhkan, membinasakan, membangun dan menanam, sampai terjadi terobosan mujizat, Bapak Ibu, yang kegerakan untuk menyelesaikan amanat agung ini. Dan saya percaya itu pasti akan terjadi. Kita akan melihat tuayan-tuayan jiwa-jiwa generasi muda yang akan diselamatkan, oleh karena pengurapan yang Tuhan taruh di dalam mulut bibir kita. Jadi pertanyaan terakhir, siapa yang mau diurapi hatinya dan mulutnya? Supaya kita diberikan perkataan-perkataan profetik, otoritas, hibah dan kuasa
untuk merebut kekayaan, untuk merebut generasi, untuk merebut kekayaan bangsa-bangsa, untuk menjadi umat pemenang, untuk menjadi sukses dan berhasil dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita semua mau. Oleh sebab itu mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Mari buka kedua tangan kita. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Agar apa? Agar berkalikan dan memuliakan Allah Bapa di surga. Agar berkalikan dan memuliakan Allah Bapa di surga. Oh Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami baru mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau sangat mengajarkan mulai hari ini sampai 10 tahun yang akan datang. Engkau mengajarkan supaya kami mempergunakan mulut kami dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidup kami akan lebih baik, hidup kami diberkati, dan hidup kami Tuhan tidak akan lebih buruk daripada keadaan sebelumnya, tapi akan lebih baik Oleh sebab itu Tuhan, biarlah sesuai dengan perintah-Mu Tuhan, kami mau Tuhan memperoleh hati kami, mengupgrade hati kami dengan merenungkan, mengisi firman Tuhan. Kami mau menguduskan hati kami Tuhan dengan memperkatakan firman-firman Tuhan. Kami mau menjaga hati kami Tuhan dengan bergaul dengan Roh Kudus, intim bersama Roh Kudus, dan kami mau tinggal dalam pengurapan-Mu. Mari Bapak Ibu pegang tangan kanan di mulut kita, dan tangan kiri diangkat ke atas. Saya ingin berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah sesuai dengan firman-Mu, Engkau telah mengurapi Yeremia Tuhan untuk menjadi merebut generasi di akhir zaman. Biarlah saat ini Tuhan, Pentakosta ketiga terjadilah atas jemaat-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus, turunlah pengurapan atas mereka, turunlah kuasa dalam perkataan, supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, supaya mereka Tuhan memperkatakan perkataan firman Tuhan, agar pengurapan itu untuk mencabut, merobohkan, meruntuhkan, membinasakan, untuk membangun dan untuk menanam. Dan biarlah ini terjadi kepada jemaat-Mu Tuhan, sehingga apa yang mereka katakan, baik dalam pekerjaan mereka, usaha, dalam keluarga, dalam penyakit mereka, dalam menjangkau jiwa-jiwa, itu terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena pengurapan-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Dan kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihibur, yang terbelenggu sudah dilepaskan Tuhan. Kami yang mengalami jalan buntu sudah akan mengalami terobosan-terobosan. Terpujilah Kau dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita baru selesai saja mendengar firman, dan kita yakin dan percaya bahwa pengurapan itu telah terjadi dalam hati dan mulut kita, sehingga hidup kita akan menjadi lebih baik oleh karena perkataan-perkataan kita, yang mulut kita
Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan kita akan berdoa, sekali berdoa syafaat, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya, Bapak, kami mengangkat tangan kepada jemaat-Mu, mereka yang membawa persembahan mereka untuk rumah Tuhan, dan membawa berkat-berkat Tuhan untuk gereja Tuhan, dan pembangunan daripada gereja ini biarlah terjadilah dalam kehidupan mereka. Kami melepaskan, menjauhkan dari segala kutuk-kutuk yang menimpa mereka, ya, yang mencuri, belalang, pelompat, pengiri, mencuri, menggerogoti harta milik mereka Tuhan. Kami melepaskan berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat, biarlah itu terjadi di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan senantiasa. Terima kasih, kami berdoa bagi pembangunan ya gereja yang sudah visinya sudah selesai, sekarang tinggal finishing Tuhan. Tuhan, dinding-dinding yang sudah dipasang, ya glass wallnya, peredamnya juga dipasang Tuhan, dan hari-hari ini sedang dibangun Tuhan panggungnya, Tuhan mimbarnya, untuk mimbarnya dan untuk musiknya akan segera dipasang karpet pula Tuhan. Tuhan, kami berkati tukang-tukang yang mengerjakannya. Kami berdoa juga Tuhan, setelah itu akan dipasang kursi Tuhan, dan kemudian dipasang sound system Tuhan, baik alat musik band juga loudspeaker Tuhan akan dipasang. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau mengirimkan berkat-Mu dari timur, barat, utara, dan selatan, sehingga saat diperlukan biaya untuk membayar ya semuanya, itu membayar sound system Tuhan, untuk membayar LED Tuhan, untuk membayar kursi-kursi karpet Tuhan, boleh tersedia di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya pemilik gedungnya Tuhan, keluarga, istri, dan anak-anak semuanya, kiranya mereka sehat-sehat senantiasa. Berkati jemaat yang berdoa dan yang juga mau menabur, diberkati dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kami berdoa Tuhan bagi khususnya Surabaya Tuhan, sebentar lagi akan terjadi pemilihan wali kota Tuhan yang baru sebagai penerus daripada Bu Risma Tuhan. Biarlah ya orang-orang yang mau mengerti keadaan Surabaya bisa diteruskan, bahkan ya penerusnya akan lebih baik lagi Tuhan, sehingga Surabaya ini jadi kota yang indah, Semarang jadi contoh bagi kota-kota yang lain. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi Tuhan COVID-19 ini, biarlah dengan protokol yang semakin ketat ini Tuhan, biarlah itu baik Tuhan bagi rakyat, sehingga ya terhindar, sehingga rantai-rantai COVID-19 ini boleh putus Tuhan, dan tidak berkembang, tidak menyambung satu sama lain. Dan kami berdoa bagi Surabaya yang akan berubah menjadi zona kuning, bahkan menjadi new normal Tuhan, jadi bersih Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia Tuhan akan dibersihkan Tuhan. Kami berkati dokter-dokter, perawat, suster yang merawat orang-orang yang kena COVID-19, kiranya Engkau melindungi mereka Tuhan, sehingga mereka tidak kena COVID Tuhan, dan ya supaya mereka menjadi kaki tangan-Mu menolong mereka yang sakit. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan berterima kasih Tuhan. Bapa, kami ingin mengakhiri ya ibadah kami Tuhan dengan pujian dari Mazmur 9 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Bapak Ibu silakan membuka Mazmur 9 ayat yang kedua sampai ketiga. Kita nyanyikan sama-sama. Mau bersyukur pada Tuhan, ku mau menceritakan perbuatan-Mu ajaib, ku bersuka cita, ku bersukaria, bermazmur bagi nama-Mu. Sekali lagi.
perlindungan, penyertaan, naungan, pemeliharaanmu, kasih setiamu, rahmat dan anugerah terus senantiasa bagi jemaatmu. Tuhan, memelihara mereka hari ini Tuhan, sampai kami berjumpa lagi pada minggu yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Sampai jumpa kembali ya pada acara mimbar yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, amin.